Guys, apa yang kita semua sudah tahu, pada 16 November 2023 nanti, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Iraq untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 peringkat Asia di grup F, guys. Maka itu dikabarkan persediaan awal untuk bertemu Iraq nanti, Sintayong telah mengubah lini belakang Timnas Nasional Indonesia dengan solid sekali. Yang dikatakan beberapa pemain andalan sebelumnya digantikan untuk memperkuatkan sektor pertahanan di Timnas Indonesia itu, guys. Dan Sintayong memutuskan untuk tidak lagi memanggil pemain belakang yang berusia tua lah. Dan apa yang kita tahu, seperti yang pernah menjadi pilihan utama sebelum ini, dan dikatakan juga Sintayong lebih suka memanggil pemain keturunan dan naturalisasi yang bermain di Eropah kerana melihat kehadiran mereka memberi kekuatan baru untuk Timnas Indonesia di pertahanan. Jadi guys, siapakah sahaja pemain-pemain naturalisasi yang akan dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuatkan lini pertahanan Timnas Indonesia itu? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe untuk channel Kreatif 360 dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel beliau. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak siapakah pemain pilihan Sintayong untuk di lini pertahanan Indonesia. Mari. Rozul Channel. Kreatif 360. Jangan Berita lupa terbaru, subscribe, guys, ya. kombinasi mengerikan pemain muda di lini pertahanan Timnas Indonesia. Wow. Tapi sebelum itu, mohon teman-teman klik butang subscribe dan jangan tombol lupa lonceng subscribe sekali ya, tanda guys. dukungan teman-teman pada channel Kreatif 360 agar terus berkembang dan akan Kreatif sentiasa 360. memberi info terkini setiap hari pada teman-teman semua. Ya guys, Jika jangan lupa subscribe Kreatif 360, guys, ya, agar dia terus berkembang lah. Ayo kita lanjut beritanya bagaimana, ya. Udah, terima kasih dan ayo kita lanjut ke berita sama-sama. seterusnya. Sintayong mulai merombak lini belakang tim nasional Indonesia. Oh, back ya. Beberapa Dirombak, pemain andalan pelatih sebelumnya terpaksa didepak untuk membuat sektor pertahanan yang lebih solid. ya, lebih solid lagi. Sintayong itu enggan yang memanggil saya defender berusia uzur yang sempat menjadi andalan. tahu. Dirinya dengan berani mencoret Ricardo Salampessy dan Justinus Oh. Pai di dalam skuad. Oh, itu pemain-pemain yang sudah dicoret oleh Sintayong, ya. Maknanya Sintayong mau menggantikan pemain-pemain lain, ya, untuk di lini pertahanan itu, ya. Siapakah mereka itu? Sintayong bersama PSSI lebih memilih untuk memanggil pemain keturunan dan juga naturalisasi yang berkiprah di Eropa. Diramaikan pemain naturalisasi ataupun keturunan untuk pertahanan Indonesia nanti bertemu dengan Iraq, ya. Oh, bertambah solid, ya, begitu. Menurutnya, kehadiran mereka akan menambah warna baru di lini pertahanan. Pelatih Sintayong langsung meminta Jordi Ahmad untuk segera dinaturalisasi. Oh, Jordi Ahmad. Mantan kita pemain tahu. Real Betis itu dianggap memiliki jam terbang yang tinggi bermain di kompetisi Eropa. Sudah lama di Namun, Eropa. proses naturalisasi Jordi Ahmad sempat dikritik netizen karena usianya yang sudah terlalu tua. Oh, dia pun sudah Pemain tua juga, ya, kelahiran tapi tidak Spanyol tua itu lah. juga dihujat akibat memilih hengkang ke Malaysia bersama Johor Darul Ta'zim. Ya, kita tahu, ya. Apabila dia sudah dinaturalisasi oleh Indonesia, dan kita tahu Jordi Ahmad ini menjadi player yang bukan apa, guys. Saya puji, ya, Jordi Ahmad ni, guys. Dia adalah salah seorang pertahanan yang sangat baik pertahanan yang sangat baik di JDT, ya, Johor Darul Ta'zim. Dia bukan saja boleh menjadi pertahanan, malahan dia boleh jadi assist yang terbaik, ataupun dia bisa juga menjaringkan gol. Inilah Jordi Ahmad. Kira Indonesia memilih dia sebagai pemain naturalisasi itu adalah sangat tepat sekali, ya. Walaupun umurnya sudah tidaklah tua sangat, tetapi sudah meningkat sedikit, ya. Tetapi dia punya kehebatan itu, guys, boleh kita katakan, saya tidak tahu bagaimana, ya. Ya, kita tahu dia bekas pemain Eropah, ya, pemain Real Betis. Tapi kehebatannya itu yang luar biasa tu. Okey, kita lanjut. Padahal, netizen berharap Jordi Ahmad tetap berkarir di Liga Belgia dengan membela KAS Eupen. Meski diprotes netizen, PSSI tetap melanjutkan proses naturalisasi sang pemain. Pasalnya Sintayong sangat membutuhkan Jordi Ahmad di lini belakang skuad Garuda. Ya, tapi bagi saya, guys, walaupun kalau dia main di Eropah sekalipun, jika dia hanya duduk di pemain lapis 2 ataupun pemain simpanan saja, itu pun tidak memadai juga untuknya, ya.
untuk skillnya nanti kalau dia bermain di Liga Eropah untuk Jordi Amat ni lah. Tetapi kalau dia main untuk JDT, untuk Johor Darul Takzim, kerana setiap kali perlawanan JDT itu, perlawanan Johor Darul Takzim, saya memang akan ikut ya. Iaitu Jordi Amat ini adalah seorang yang first 11 yang akan diturunkan yang kesebelasan utama. Dia tidak akan duduk di bangku simpanan. Dia tidak akan menjadi pelapis dua. Dia akan bermain sekitar, kalau 90 minit tu kadang dia akan bisa main full 90 menit. Kadang 70 menit dia main ya, dan akan digantikan. Tetapi setiap kali JDT ada perlawanan, pasti Jordi Amat menjadi first 11 mereka. Jadi sangat terbaiklah kerana kita tahu JDT ini adalah salah satu pasukan yang sangat kuat ya di Malaysia ya. Dan 10 kali ataupun 10 tahun berturut-turut tanpa gagal memenangi Liga Super di dalam Liga Malaysia ya. Dan kita tahu sekarang JDT pun salah satu negara yang wakil untuk Malaysia bermain di ACL lah. Jadi Jordi Amat ini adalah sangat baiklah bagi saya, dan itulah kira Indonesia menjadikan Jordi Amat ini pemain naturalisasi adalah yang sangat tepat sekali. Jordi Amat ini adalah bagi saya seorang pemain yang sangat terbaik sekali. Okey guys, kita lanjut ya. Sintayong juga mengorbitkan Elkan Bagot ke tim nasional senior setelah tampil apik bersama timnas U19. Pemain keturunan Inggris ini menjalani debut untuk skuad senior di laga menghadapi Afghanistan. Wow. Bagot tampil impresif selama 70 menit mengawal lini pertahanan. Coach Sintayong juga memuji sang pemain yang dianggap cerdas dalam membaca permainan. Komentar yang sama juga diungkapkan oleh mantan pelatih Ipswich Town, yakni Paul Lambert, yang menyanjung kecerdasan Bagot. Mantan pelatih Bagot ya. Meskipun berposisi sebagai defender, Lambert menilai sang pemain punya potensi untuk terus meroket bersama Ipswich Town. Oh, begitu. Sintayong juga memperkuat sektor bek sayap mereka dengan memanggil Sandy Walsh, pemain dari Selandia Baru. Wow, ini Sandy Walsh guys. Meskipun sempat ditolak oleh Simon S1MC High Pronunciation Balemi dari skuad Garuda, Walsh justru menjadi palang pintu tangguh untuk sektor pertahanan skuad Garuda. Ini saya pernah lihat, dia punya harga dia saja ya, untuk pemain dengan timnas Indonesia. Saya pernah tahu, tidak silap saya ya, 15 miliar rupiah guys ya. Gila mahal harganya guys. Saya rasa dia adalah salah seorang pemain yang agak mahal di dalam timnas Indonesia. 15 miliar ya. Luar biasa mahal dia ni ya. Dirinya berhasil mengunci posisi bek sayap kanan dalam skema asuhan Sintayong. Di sektor bek sayap kiri ada Shin Patinama yang bermain untuk Viking FK di Liga Norwegia. Namanya mulai dilirik oleh Sintayong untuk mengisi sisi kiri pertahanan. Selain pemain-pemain keturunan, performa defender lokal Indonesia juga semakin moncer. Coach Sintayong berhasil memoles beberapa talenta asli Bumi Pertiwi untuk memperkuat lini pertahanan. Benar. Sebut saja Rizrido yang semakin solid di bawah komando sang pelatih. Semakin solid ya. Ini pemain. Ini salah seorang pemain lokal Indonesia, timnas Indonesia yang saya favorite guys. Tetapi yang nombor satu yang paling saya suka pemain timnas Indonesia, siapa lagi guys kalau tak? Iaitu Ramadan Sananta. Saya memang itu adalah player favorite saya ya, Ramadan Sananta itu ya. Wow. Dirinya sempat terbuang dari skuad utama Garuda di era pelatih sebelumnya. Sintayong juga sering mengandalkan Fahrudin Arianto dan Asnawi Mangkualam. Kombinasi pemain lokal dan keturunan membuat pertahanan timnas Indonesia jauh lebih kuat. Dalam 5 pertandingan terakhir, skuad Garuda hanya bobol 2 kali. Pasukan Merah Putih juga tampil solid dengan mencatatkan clean sheet dalam 4 laga. Meningkatnya mental pertahanan timnas menunjukkan kokohnya lini pertahanan, membuat mereka semakin berpotensi menjadi kekuatan di kancah internasional. Itu yang terbaik. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, dan kita reactionkan tadi, dikabarkan persediaan awal untuk bertemu Iraq nanti, Sintayong telah mengubah, iaitu lini belakang ataupun pertahanan Indonesia, yang mana kita lihat untuk menjadikan lebih solid lagi, lebih kokoh lagi ya, dan dikatakan beberapa
pemain andalan sebelumnya yang digantikan untuk memperkuatkan sektor pertahanan. Sintayong memutuskan untuk tidak lagi memanggil pemain belakang yang berusia tua. Dan dikatakan juga, kita lihat Sintayong lebih suka memanggil untuk pemain-pemain keturunan dan naturalisasi yang bermain di Eropah untuk bersama dengan timnas Indonesia sebagai untuk pertahanan nanti ya. Dan kerana itu kita melihat kehadiran mereka memberikan kekuatan baru di lini pertahanan. Dan sebab itulah guys, kita lihat Sintayong lebih memilih seperti Jordi Amat dan Elkan Bagot ke tim nasional senior agar pertahanan iaitu timnas Indonesia lebih solid lagi. Dan bukan mereka saja guys, dan kita lihat Sintayong juga memperkuatkan sektor back sayap dengan memanggil iaitu Sandy Walsh, pemain asal Selandia Baru, dan meskipun sebelumnya ditolak oleh Simon iaitu McManamy dari skuad Garuda, dan Walsh ternyata menjadi pilihan kuat di sektor pertahanan skuad Garuda dan berhasil mengunci posisi bek sayap kanan dalam taktik Sintayong. Dan kerana itulah guys, kita lihat sekarang ini timnas Indonesia dalam 5 pertandingan terakhir, skuad Garuda hanya kebobolan 2 kali guys. Bayangkan ya. Dan mencatatkan clean sheet dalam 4 laga. Dan jadi inilah peningkatan mental dalam pertahanan timnas yang menunjukkan kokohnya lini pertahanan timnas Indonesia sekarang ini, yang kita rasakan mungkin akan menjanjikan dalam kompetisi internasional bersama dengan Iraq ataupun bersama dengan tim-tim yang kuat lepas ini untuk Indonesia layak ke Piala Dunia 2026 ini nanti guys. Jadi bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.